pagi hari ini, buat hidup yang Tuhan berikan, buat kesehatan, kekuatan, dan kami boleh mengalami kasih kemurahan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap perjalanan misi kami Tuhan, pelayanan ini. Dan hari ini kami bersyukur, kami menyambut hari yang Tuhan berikan dengan rahmat-Mu yang baru, dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan urapi kami semuanya Tuhan, tim PKKO Tuhan, dan juga tim CBM yang ada di Tuhan, tadi yang lain Tuhan, untuk melindungi kami. Dah. Sebab satu hari dalam pelataran dunia jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, karena kami bisa memuji, kami menyembah-Mu ya Allah yang hidup dan menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Mari adik-adik, angkat suaramu bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Kau tidak perlu lihat kanan kiri. Katakan terima kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Banyaklah yang Kau telah berbuat ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Rencana dan rancangan baik serta maksud-Mu dalam hidup kami. Sebab kami hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersyukur pagi hari. Haleluya. Siap kita yang siap bersama-sama belajar kami sampai siang hari. Katakan amin. Amin. GPDI angkat tangan. GPDI. Tepuk tangan buat teman-teman dari GPDI. Adik dari gereja mana? GPDI. GPDI. Ada nih GPDI, boleh angkat tangan? Oh, tepuk tangan buat teman-teman dari GPDI. Adik dari gereja mana? Kamu? Ya. Anak-anak KKN gabung sama GPDI. KKN dari sekolah Alkitab apa dari sekolah umum? Dari Institut Agama Kristen Toraja. Mana timnya? Ada berapa orang? Oh, tepuk tangan dong untuk teman-teman magang. Institut Agama Kristen Toraja. Gaby tadi, Gaby mana Gaby? Dari GPDI ya. GSPDI, boleh angkat tangan, mana GSPDI? Angkat tangan dong, jangan setengah tiang itu kedukaan ya. Ada dari gereja lain? Ya, gereja mana? Immanuel, gereja Immanuel boleh angkat tangan? Yang mana gereja Immanuel? Angkat tangan dong, tadi tinggi. Mana gereja Immanuel? Ada lagi? Sendiri? Oh, tepuk tangan dong untuk adik yang sendiri. Gemah Injil. Gemah Injil? Kemah Injil. Kemah Injil boleh angkat tangan? Siapa Kemah Injil? Tepuk tangan untuk adik-adik dari Kemah Injil. Yang di belakang sana dari gereja mana? Ini GPDI, oke. Dari belakang sana gereja mana? GBI. Dari GBI boleh angkat tangan. GBI mana? Oke, angkat tangan tinggi. Kalau adik yang sana gereja mana? GBI. Oh ya, GBI kita sudah angkat tangan, sudah tepuk tangan juga. Adik ini gereja mana? GPDI juga ya. Oke, semua jemaat GPDI boleh angkat tangan. Yang mana GPDI? Semua. GPDI. Oh ini, makanya kita udah masuk yang paling lama di PKK. Jadi tanpa panjang lebar, Calvin minta kita kasih sambutan ala Toraja yang meriah.
buat Ibu atau Kak Devi Langero. Silakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi masih kurang kuat untuk ukuran anak-anak muda. Shalom. Shalom. Oh, luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa juga. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kabar Injil luar biasa. Amin. Nah, kalau ditanya jangan apa kabar hari ini? Biasa-biasa aja. Jadi sesuai dengan apa perkataanmu. Karena apa perkataanmu itu adalah doamu. Perkataanmu adalah imanmu. Jadi perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tadi kalau yang ada di grup kakak ada sedikit yang sudah kakak sampaikan. Nah, hari ini kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Devi Kirayo. Nama kakak Devi Kirayo. Dari marganya kakak berasal dari Manado, tapi tinggal di Jakarta. Kami datang dari berbagai macam gereja oikumene seperti adik-adik semua di sini. Kan ada lagu itu, tak pandang dari gereja mana. Ayo nyanyi, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Jadi kita semua bersaudara di dalam Tuhan, amin. Nah, kakak akan bawa tentang identity in Christ. Oh lupa tadi, lanjut. Kakak datang bersama suami kakak ini ya, dokumentasi. Ini panggil Kak Bartel. Berikan tepuk tangan untuk Kak Bartel. Kakak sudah berkeluarga, suami satu, punya anak 2. Kenapa ketawa? Ya harus suaminya hanya boleh 1 ya, kecuali dipisahkan oleh maut. Nah, kakak sudah punya anak 2, yang pertama itu sudah menikah. Jadi umurnya tahun ini 30, tapi karena belum punya anak, jadi kakak belum bisa dipanggil oma ya. Tetap panggil kakak saja ya. Jadi yang pertama sudah menikah, yang pertama perempuan, yang kedua mereka berbeda cukup jauh, hampir 13 tahun. Jadi yang kedua masih kelas 2 SMA, anak cowok. Nah, oke lanjut. Identitas di dalam Kristus. Tadi sudah baca 4HR. Ketika kita berdoa, maka orang sakit bisa. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa sama-sama. Jadi kita doain. Dorcas Lampi, nenek dari Joshua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik perkatakan kuasa yang ada di dalam engkau untuk berdoa bagi orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Mari berdoa bersama-sama. Ucapkan doamu. Ucapkan doamu buat pendeta Dorcas. Tuhan kami berdoa kiranya kesembuhan, kemudian ada tindakan medis yang tepat yang boleh ditangani dengan cepat sehingga keadaannya yang lemas boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kekuatan buat Joshua yang harus take care of his grandmother, biarkan sukacita, kekuatan penyertaan Tuhan menyertai Joshua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan doa kami. Amin. Mari kita berdiri adik-adik. Mari kita semua Toraja bagi Kristus. Sekali lagi Toraja bagi Kristus. Anak muda bagi Kristus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Mari kita tepuk tangan adik-adik. Amin.
Tuhan tidak benar. Yesus Kristus dialah Tuhan. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan kami, bukan kami. Bukan kemuliaannya, bukan kami. Dia dapat kebesarannya. Akan sampai setiap tutup, semua dijamin aku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Satu, dua, tiga. Toraja lagi, dua sekali lagi. Toraja lagi, sekali lagi. Toraja lagi dengan suara-suara yang toraja. Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Oke. Calvin akan panggilkan pembicara yang Tuhan kirimkan buat adik-adik semua pagi hari ini. Beliau adalah seorang, silakan duduk, dia sama Gedi. Pak Tino, terima kasih. Beliau adalah orang yang Calvin sudah kenal mostly about mungkin sekitar hampir 12-13 tahun. Kita udah pelayanan sama-sama. Percayalah, Tuhan ada di dalam kalian. Roh Kudus ada di dalam kalian. Serahkan semua kehidupan kalian kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Tuhan sanggup mengubahkan identitas. Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu agar bermanfaat bagi orang lain. Kami masih kasih waktu doa sendiri. Doa sendiri. Sebagai apapun kau mau bermanfaat, ucapkan. Katakan. Katakan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan ya. Oh Tuhan ya. Tuhan lihat engkau. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Elis bersyukur, nama saya Elis, dan sebelum saya memperkenalkan, setelah saya memperkenalkan diri saya sendiri, saya akan panggil kakak-kakak yang akan melayani di tempat ini. Mau berkenalan? Mau ya, karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Teman-teman nanti di sesi ini kita akan bagi kelompok, makanya sangat penting teman-teman mengenali kakaknya, dan kakaknya juga harus berkenalan juga sama teman-teman. Jadi jangan malu-malu untuk menyebutkan nama ya. Pertama saya panggil, silakan Kak. Ya, shalom adik-adik. Nama saya Kiti, panggil aja Kak Kiti. Ya, nanti kita cari di kelompok sesuai dengan dia. Baik, yang selanjutnya boleh kami panggil kakak-kakak dari PKKO ke depan dulu ya. Kalau enggak berdiri ke depan saja biar kelihatan ya. Karena kami juga sama seperti adik-adik dari beberapa gereja. Jadi kami ini oikumene. Jadi persilakan ke kanan, sebelah kanan saya dulu. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita bisa ketemu di sini ya. Nama saya Kak Elizabeth. Saya dari gereja HKBP. Tahu? Gereja kakak ya. Shalom semuanya, nama saya Marta, saya dari gereja GPIB. Shalom semuanya, nama saya Oli. Saya dari gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Selanjutnya, saya dari GPI Gandaria City ya. Halo adik-adik semua. Shalom. Nama saya Devi. Ada aja Kak Devi. Saya bergereja di Gereja Bethel Indonesia GBI. Salam semuanya adik-adik. Saya sudah punya grup di sana. Senang sekali. Coba
Rena kan mahasiswa juga ternyata. Mahasiswa. Oke, perkenalkan nama saya Narsisi Makaleu. Kalau kota Makaleu itu ada di sana juga. Makassar itu masuk orang Toraja juga. Ya, oke, nama saya Narsisi, panggilan panggungnya Cici. Jadi panggilan Kak Cici aja ya. Oke, saya dari gereja PF Church. Oke, terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi. Senang sekali ketemu dengan kita semua keluarga Tuhan di tempat ini. Nama saya Marlin, panggil aja nanti Kak Marlin. Saya dari gereja GBDI. Ya, Shalom GBDI dan semua kita yang hadir. Shalom adik-adik. Saya Alvin dan ini para chipmunks. Tahu ya? Nama saya Alvin. Saya bergereja di Jakarta Praise Community Church JPCC kampus yang Kota Kasablanka. Mudah-mudahan sudah Tuhan kirimkan. Baik teman-teman, boleh kakak-kakak langsung menyebar dulu ke belakang. Nanti adik-adik mungkin akan di mata Tuhan. Jadi hiduplah sebagai seorang laki-laki sejati dan perempuan sejati. Amin. Oke, jadi ini identitas. Jiwa, coba kamu nengok ke sana. Nah, jiwa, pikiran. Oke, identitas kita. Waktu saya bersekolah, identitas kita, saya adalah anak kelas 2 SMA negeri apa? Saya adalah anak dari si A dan si ibu ini dan bapak ini. Identitas kita di dalam dunia. Tapi identitas kita yang perlu kita tahu. Karena apa? Iblis berusaha menciptakan identitas palsu saat-saat ini. Iblis tahu koneksi terhadap identitas kita, menghancurkan identitas kita. Itu artinya apa? Menghancurkan masa depan kita. Kalau kita nggak tahu siapa kita di dalam Kristus, masa depan kita hancur. Jadi slide pertama, memahami identitas kita di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti tadi saya sudah sampaikan tadi, kita adalah ciptaan yang baru. Kita disebut lahir baru karena kita sudah menerima roh yang sama yang daripada Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita sekarang ada di dalam Tuhan. Ada roh yang sama dengan yang Tuhan punya yang ada di dalam kita. Amin. Tadi Bapak Ibu sudah dibacakan 4 hukum rohani. Kita menerima roh yang sama dari Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan, jadi tadi katakan 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang kita sudah diselamatkan lahir baru, maka Roh Kuduslah yang akan menyatakan kepada kita, menyatakan identitas kita, identifikasi kita dengan Dia. Kemudian siapa yang akan percaya, siapa yang kita percaya dan siapa kita akan mempengaruhi kualitas hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya apa? Waktu Kristus kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Dunia tadi bicara tentang si J ini, si tubuh ini, si daging ini. Dunia bicara tentang hawa nafsu, keinginan dunia, dosa, dan semua hal terkait kejahatan. Waktu rohnya yang sama ada di dalam kita, seharusnya kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Amin. Karena apa? Rohnya yang memampukan. Orang Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang merasa terintimidasi, Bapak Ibu lagi, teman-teman yang merasa terintimidasi dengan masa lalu, mungkin iblis masih bilang begini, oh dulu kan kamu pernah tuh melawan orang tua. Bunuh diri karena putus asa karena diputus pacar. Di sini masih ada yang masih muda yang pacaran. Putus asa karena ditinggalkan suami. Putus asa karena ditinggalkan istri.
asa karena anak-anaknya pergi, tidak ada yang merawat. Putus asa, putus harapan. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini bilang, dan aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padamu, ada padaku. Demikianlah firman Tuhan tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan penuh harapan. Mulai hari ini, kalau orang di dalam Tuhan yang penuh harapan itu orang yang tidak mudah tersinggung. Orang tersinggung karena dikatain orang, amin, betul? Kamu ini memang benar-benar goblok. Langsung tersinggung. Seperti tadi saya bilang, kamu digoblokin orang, kamu tidak akan menjadi goblok. Kamu direndahkan orang, kamu tidak akan jadi rendah. Karena Tuhan bilang kamu itu mulia. Yang menciptakan kamu ngomong begitu. Kamu percaya mana? Kamu percaya yang nyiptain kamu ngomong apa? Atau yang kamu percaya, katakan mana? Tetanggamu yang goblok yang ngomong goblokin kamu, atau yang menciptakan kamu bilang kamu itu berharga dan dahsyat. Mana yang kamu percaya? Berikan tepuk tangan buat saya. Yang menciptakan kamu itu namanya siapa? Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Katakan dengan bangga, katakan dengan semangat, katakan dengan hidup. Yesus. Siapa yang menciptakan engkau? Yesus. Siapa yang punya rancangan masa depan buat engkau? Yesus. Siapa yang menyediakan berkat-berkat buat engkau? Yesus. Siapa yang menyembuhkan engkau? Yesus. Katakan sekali Yesus kepada Yesus. Sesi pertama tadi, ini yang di kaca itu apa di kaca itu? Terus yang duduk di siapa? Kucing. Kucing ini punya gambar ini yang luar biasa. Ini yang di kaca. Nanti kalau rusak datang jadi kucing mana yang bisa makan kucing? Tapi karena dia punya gambar ini dia lihat. Ingat firman Tuhan bilang begini. Roh yang ada di dalam lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari apa yang ada di luar. Tepuk tangan dulu dan jadi kamu mesti harus lihat dirimu menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhanmu hebat. Amin, Ibu. Amin. Tuhanmu hebat. Mulai sekarang, katakan kata-kata yang hebat. Amin. Mungkin selama ini kebiasaanmu maki. Saya nggak tahu di bahasa Toraja pasti punya kata-kata makian. Apalagi kalau orang dari timur itu, kalau ke daerah baru ke Jakarta ke Surabaya kalau ketemu tuh langsung kemudian semua keluar. Maki semua keluar. Belum sampai maki-makian. Ini ketawa kayaknya semua. Bukan begitu dari jauh kalau apalagi ketemu di jalan rusak sapi, kambing, kucing semua. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu tahu nanti siapa hidup namanya? Amin. Di dalam hidupmu ada Roh Kudus yang hebat, amin. Amin. Katakan kepada keluargamu kamu diberkati. Yang selama ini lihat suaminya kayak cerita lagi. Itu sudah diperbahas. Pulang gitu. Aduh. Kalau bapak atau suami bahasa Toraja apa? Amin. Kalau Yesus baik, kamu ganteng sekali. Amin. Amin yang ganteng sekali. Mereka kamu bukan malah mereka kasih apa? Minum tadi. Saya minum Roh Kudus,
minggu depan aku baru dari sorga. Langsung bapak bilang, kalau ibu apa? Kalau bapak ambil, kalau mama Indo. Begitu Indo ya? Indo. Minta ampun, Abe minta ampun. Selama ini Abe jahat sekali. Aduh, minta ampun ya. Saling minta maaf, saling mengampuni. Itu gambar diri yang bagus itu. Itu baru gambar diri. Kalau gambar diri yang lama kan kalau Abe bangun pagi-pagi. Ini kepala saya ini ternyata. Ada teman sampai besar pas dia lagi. Coba ambil di sini, akan coba ambil. Mana ambil? Ambil tangan semua yang tinggi-tinggi ambil. Jangan angkat rendah. Kayak seperti tadi itu kedukaan kematian semua. Ambil. Pulang bilang sama Indo. Aduh, saya cintaku lebih dari 10 tahun lalu. Ya, yang nanya, yang kencang Indo. Bagaimana? Kurang tingko. Aku yang kencang. Kurang tingko abe. Yang artinya kita harus sayang selalu ya. Ya sudah. Itu dia. Itu gambar diri yang baru. Kenapa ini penting? Kalau gambar ini benar keluarga pasti diberkati. Penuh dengan damai sejahtera. Kalau keluarga diberkati penuh dengan damai sejahtera, gerejamu pasti hebat. Pendetamu pasti tiap minggu khotbah itu loncat-loncat sambil ketawa, haleluya, haleluya. Karena bayangin kalau jemaat stres semua pendeta juga ikut stres. Pendeta lagi stres lagi. Betul enggak Pak Gembala Roy? Benar betul. Bilang betul udah sana. Coba lihat. Bayangin kalau gembalamu stres, bagaimana dia berdoa buat kamu? Yang ada adalah pengurapan stres. Tapi ketika, jadi jangan salahkan gembala kalau gembalamu stres. Kamu juga yang membuat dia stres. Makanya hari ini setelah kita semua mendengar ini, firman Tuhan itu, apa yang ada di pikiran sudah mulai dipulihkan dari sesi pertama. Hatimu sudah dipulihkan. Kamu pulang dengan pikiran yang bagus. Amin. Pakai puisi lagi. Amin. Kalau sangat hujan badai, petir, guntur, kilat, hujan awan tebal, engkau datang dari kami. Langsung Abe bilang begini, engkau mau pantun kan, engkau mau laporan cuaca. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Aku diberkati, aku dipulihkan, aku mau dipakai Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu masih kuat hari ini. Izinkan Tuhan pakai kamu.
berjamaah. Aku percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada anak-anaknya secara pribadi lepas pribadi. Engkau sedang dilawat Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Siapapun engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memakai engkau mengenaskan. Siapapun engkau, Tuhan memakai. Tuhan memakai engkau biar engkau dilawat Tuhan. Dipakai Tuhan bagi kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan aku minta Roh Kudus, jamah setiap anak, lepaskan dari semua ikatan, pikiran mereka Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Mari musik terus mengalir. Mari kita semua katakan. Amin. Silakan dulu.
sebelah sini dulu ya. Sebelah sini saja. Ya, sebelah sini saja. Gajah semut, semut. Ibu masih ngomong besar. Jadi harusnya kecil sekali. Saya ulang lagi ya. Gajah semut, gajah. Luar biasa. Nah, di tengah-tengah. 1, 2 baris. Gajah semut, semut. Semut gajah. Bersama-sama ya. Bersama-sama kompak. Waktu saya bilang, kalau saya bilang gajah besar sekali. Kalau semut kecil. Gitu kan? Kalau begitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Gajah semut, gajah. Semut. Dosa tidak mau mengampuni. Ingat, Yesus bilang, apabila kau mengampuni, maka Bapakku yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapakku yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa yang tidak bisa diampuni. Yang ketiga itu apa? Dosa yang tidak diakui. Karena nanti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 dia, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan. Harus kita akui. Jadi kita harus akui, kita ceritakan luka hati kita kepada Tuhan. Kita ceritakan, Tuhan, hatiku terluka karena waktu saya tengkar dengan suami saya digebukin, saya dipukul, saya dijambak dan sebagainya. Harus terbuka. Saya masih ingat ketika saya khotbah minggu di Sumatera. Pesawat saya waktu itu sangat mepet untuk saya harus pulang ke Jakarta. Tiba-tiba Roh Kudus itu bilang di antara orang banyak, mamamu sedang sakit ya, saya bilang. Nanti saya ke rumah ya, saya mau doakan sebentar, saya bilang. Sudah, ternyata saya ke rumahnya betul, mamanya sedang sakit. Mamanya terbaring di rumah saja, di tempat tidur. Sudah. Akhirnya saya sampaikan firman Tuhan. Saya akhirnya tuntun dia berdoa. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, ikuti saya berdoa. Saya bilang, ya dia ikuti. Baru bisa punya pacar. Bukan karena tidak ada orang yang suka sama saya, kalian cerita. Karena saya ketepatan dulu adalah ketua penginjilan pemuda dari salah satu gereja terbesar di DKI Jakarta. Saya ketuanya, ketua penginjilan. Tapi hatiku sudah tertutup. Kenapa? Terluka. Nah, mungkin juga ada di tempat yang terluka hatinya. Terluka hatinya. Baru apa? Tekanan rekan sebaya. Ini juga bisa membuat kita terluka. Ingat loh, anak kita belajar menjudi bukan dari musuhnya. Anak kita belajar merokok bukan dari musuhnya. Tapi dari apa? Dari teman-temannya. Dari teman yang mengajak dia untuk mengajarkan merokok, mengajarkan berjudi, melakukan kejahatan yang lain, bukan dari musuh. Nah, ini juga bisa terluka, ya. Nah, dampaknya ini ada 4 dampak luka batin. Keadaanmu hari ini, jangan pernah kecewa dengan Yesus. Jangan pernah kecewa dengan Yesus. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendapatkan kebaikan bagi orang yang mengasihi.
di dalam keterbatasanmu. Hai hamba Tuhan yang baik. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus terus menggarap mereka, membalut luka-luka batin mereka. Tutur dan perilaku kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapa, hamba-hamba panitia yang telah mengerjakan menyediakan semuanya ini. Tuhan yang balaskan setiap jerih payah mereka. Lakukanlah Bapa hal-hal ajaib atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Bapak untuk gereja GPDI Bukit Moria yang menjadi tuan rumah di tempat ini. Tuhan berkati untuk pembangunannya, Tuhan tuntaskan sampai akhir sehingga semuanya Bapak selesai dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan.
Dan berkati juga Bapak hamba-hamba Tuhan beserta dengan jemaat yang dibawa oleh mereka Tuhan. Tuhan yang membawa mereka di sini dengan selamat. Tuhan juga yang akan mengembalikan mereka ke tempat mereka masing-masing dengan selamat sentosa. Bahkan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati hamba-hamba di PKKO Tuhan. Begitu juga di CBM, di mana mereka telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, memberikan dana, memberikan segala sesuatunya. Baik yang hadir maupun Tuhan yang mendukung kami di dalam doa. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga mengurapi mereka, Tuhan juga membuat mereka naik dan bukan turun, terus menjadi kepala dan bukan ekor. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan pulang. Kami pulang dengan sorak-sorai karena kami membawa berkat-berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mempelai-mempelai kesukaannya, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati dengan limpahnya bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus Kristus berkata. Bapak Ibu, silakan duduk dulu sebentar, karena saya percaya kita sudah dilayani luar biasa dari tim dari Jakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala Bukit Mulia Rempeteng. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat muka-muka yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena semua sudah diubahkan menjadi karakter. Jangan biarkan kami keluar sia-sia dari tempat ini, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Ada yang sakit, angkat tangan. Yang sakit kau angkat tangan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saat ini Tuhan ingin memulihkan tubuh. Saat ini Tuhan ingin menyembuhkan. Kita
bagian-bagian yang lemah dalam tubuh kami saat ini. Kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kau yang mengalami rasa batu-batu yang tidak pernah berkesudahan, Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuh dalam nama. Tuhan angkat ini saat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Tidak ada ikatan apapun yang berkuasa atas anak-anakmu saat ini. Mereka dilepaskan dengan kuasa Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Jamah. Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Pulihkan hati yang hancur, sembuhkan hati yang lemah, isukan kita damai sejahtera. Kami percaya kami sudah disembuhkan, kami sudah dilepaskan, kami sudah dipulihkan. Tidak ada ikatan apapun yang bisa mengikat hidup kami saat ini. Karena kami milik Kristus, sudah dibayar dengan atas kayu salib, dan kami menjadi orang yang merdeka, orang yang berkemenangan dan lebih daripada kemenangan. Kami akan lihat tubuh kami sehat, hidup kami diberkati Tuhan, kami dibawanya naik, kami diangkatnya tinggi, kami diberkati. Apa saja yang kami perbuat berhasil, keluarga kami diberkati Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Kami menjadi orang ternama karena Tuhan hidup di dalam hidup kami. Kami mencintai Tuhan total sepenuhnya. Kami menjadi orang-orang yang rajin baca Alkitab. Kami orang-orang yang sanggup melakukan semua kehendak Tuhan sesuai firman-Nya. Dan kami akan melihat bagaimana hidup kami menjadi terang. Hidup kami berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah menjamah, sudah memulihkan, Kau sudah memberikan kemerdekaan yang sempurna. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus turun atas kami semua siang hari ini. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan Jakarta. Kalau saya, nama saya Devi Tirayo. Gereja saya di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Kalau mau dilihat kita semua gerejanya berbeda-beda ya, hampir berbeda semua ya. Cuma saya sama Kitty dan yang sama, yang lain berbeda semua ya. Tapi kita satu di dalam Tuhan, amin. Gereja bukan orangnya, bukan gedungnya, ya. Bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Jadi yang gereja itu nggak menentukan keselamatan kita. Kita sendirilah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang menentukan keselamatan kita. Amin. Nah, kita akan mulai. Ada satu lagi.
Oh sorry, saya juga dengan suami saya di sini. Kak Bartol, terus kemudian masih ada lagi ini Kak Alvin Surbakti, gerejanya juga sama dengan Kak Sandra di JPCC. Jadi kita akan melayani para pemuda sekalian pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan, silakan Kak Elis untuk melanjutkan dengan koordinasi PIP. Kakak-kakak akan melayani pekabaran Injil pribadi strategis dengan buku 4HR, dan juga setelah itu kita akan adakan seminar. Nah, yang pertama saya serahkan untuk penjelasan untuk pekabaran Injil pribadi strategis itu saya serahkan kepada kita ini dari berbagai macam gereja juga. Kami ini oikumene. Jadi kalau para pemuda di sini saya percaya juga dari berbagai macam gereja juga ya diundangnya ya, benar nggak? Ya, oke. Nanti kita perkenalkan diri waktu sekarang. Oke. Sebelum kita membuat grup, saya perkenalkan ya satu-satu kakak-kakak, panggil kita kakak aja ya, karena kita kan masih sepantaran ya. Jadi saya perkenalkan satu-satu kakak-kakak yang datang dari Jakarta untuk melayani kita semua. Berikan juga tepuk tangan hadir. Silakan kakak-kakak yang hadir untuk ke depan sini, di sini aja, yang kiri kanan saya. Nanti masing-masing akan memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Saya mulai dari sisi yang paling kiri saya, silakan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Suaranya kalau pemuda harus kencang. Shalom. Nah, itulah pemuda, itulah anak bangsa ya. Perkenalkan, nama saya Kak Elis. Kak Elis salah satu saya dari gereja GPPK Karismatik City Church, dan kami tergabung di Persekutuan Karyawan Kristen Oikumen untuk melayani Tuhan dan melayani adik-adik teman-teman di sini semua. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara kekasih. Tuhan, saya Elizabeth ya. Saya bekerja di HKBP Suprapto. Salam semuanya, selamat pagi. Nama saya Oli. Saya gereja di GKI, Gereja Kristen Indonesia, Pamapolin, Jakarta. Oke, shalom semuanya. Yang di luar saya pengen dengar suaranya, yang di luar. Shalom. Keren. Oke, good. Adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Narcici, tapi panggilnya Kak Cici aja ya. Ya, saya seorang pegawai negeri sipil. Oke, dan saya bergereja di Pioneer of Faith PF Church yang ada di Serpong. Di Pik. Oke. Selanjutnya Kak Kitty. Semangat pagi. Karena kalau anak-anak muda itu setiap hari, setiap jam itu pagi terus ya. Jadi semangat pagi. Iya, saya Kitty, panggilnya Kak Kitty. Saya bekerja di bank dan gereja saya di GBI Gandaria City. Terima kasih. Shalom semuanya. Nama saya Marta. Saya bergereja di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Jakarta. Shalom, selamat pagi semuanya. Semangat ya kita semua pada pagi hari ini. Nama saya adalah Marlene Rorong dan saya dari gereja GPDI Keramat Jakarta. Adik-adik, bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Ya, karena dosa itu kita melakukan dosa yang terus-menerus akan membuat hati kita tuh dikeraskan. Waktu hati kita dikeraskan, kita melakukan penyangkalan terhadap kuasa keselamatan itu, kuasa Roh Kudus itu.
Artinya keselamatan itu hilang daripada adik-adik sekalian. Keselamatan tidak pernah akan dicabut Tuhan. Itu hanya akan waktu kita menolak Dia, waktu kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penyangkalan terhadap Roh Kudus, itu dosa yang tidak terampuni. Jadi kalau adik-adik seperti tadi Kak Sandra bilang, jangan cuma karena jodoh kamu pindahkan iman kamu, itu dosa yang tidak terampuni waktu kalian menolak Dia dan menyangkal Dia. Jangan cuma karena jodoh, jangan cuma karena jabatan, kamu kehilangan keselamatanmu. Keselamatan itu sudah kita terima. Yesus mati itu hanya satu kali untuk selamanya. Artinya apa? Tidak ada lagi. Kita minta ampun untuk apa? Bukan karena kita merasa, oh kita manusia yang sudah berdosa, ampuni Tuhan sampai menangis, harus menangis, sujud gitu. Tuhan sudah ampuni kita. Tapi kenapa kita harus perlu minta ampun? Untuk menutup celah iblis. Supaya dia nggak mendakwa kita. Kita nggak terintimidasi sama dosa kita. Kalau kita melakukan misalkan kepada orang tua kita merasa bersalah banget gitu, sudah membenci orang tua kita berlebihan, membenci keluarga kita berlebihan, terus kita merasa aduh kayaknya menyesal luar biasa. Nah, kalau kita berdoa Tuhan ampuni, tapi perlunya kita melakukan itu supaya apa? Jangan sampai iblis mengintimidasi kita. Oke, next slide. Dalam hati kita. Siapa lagi? Roh Kudus, benar. Yang keempat, setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima hidup yang seperti apa? Hidup yang? Hidup yang kekal. Jadi itu penting banget adik-adik, bahwa ketika kalian sudah terima Kristus, maka kalian memiliki kehidupan yang kekal. Ya. Maju ke depan, jangan lihat kiri kanan, maju ke depan, maju ke depan. Yes, segera, yang harus sembuhkan, segera datang dari dalam hati. Engkau datang bukan karena kami yang dia panggil, tapi Roh Kudus. Engkau sedang meresponi, kepada firman Tuhan. Engkau sedang meresponi kepada firman Tuhan. Yes, segera, katakan aku mau sembuh Tuhan.
kami tentang Bapa di sorga dipulihkan. Hari ini gambaran Bapa di sorga dipulihkan. Hari ini kami tahu Bapa kami adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang maha setia. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia, karena Engkau tak dapat mengingkari pribadi yang adalah setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga akan masuk ke dalam sesi berikutnya. Roh Kudus, garap hati kami. Garap hati kami. Garap hati kami menjadi lahan yang lembut, gembur yang subur, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami
orang ini tidak mau kau hidup sengsara. Sudah ingin memberikan kau lega dalam hidupmu. Jamah jiwa-jiwa hati, jangan lewatkan mereka. Tuhan, Tuhan kasih aku turun ke hati Tuhan, dan bebaskan yang berkelebihan, kekhawatiran yang menjaga hidup jemaat-jemaat hatimu Tuhan. Kami ikat, kami tolak keluar dalam nama segala kebiasaan, kebiasaan berhutang, kebiasaan berleher, kekerasan, amarah. Tapi kami ikat, kami tolak keluar semua dari jemaat kami dalam nama dan kuasa mengerjakan bersemangat atas umatmu. Mereka sanggup mengerjakan kami. Kalau Kudus bekerja atas hidup mereka, Roh Kudus turun atas hidup mereka saat ini. Kami orang yang dikasih Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Kami orang yang menerima semua janji Tuhan di dalam hidup kami. Segala budaya itu yang coba dibuat dipisahkan, maka setiap pikiran kami ikat, kami kabur keluar dalam nama Yesus. Dalam
ngomong, mulut kita penuh kuasa. Makanya kita harus pakai untuk ngomong perkara-perkara yang besar. Kenapa kakak ajarin kamu untuk ngomong? Karena kadang-kadang orang suka ngomong hal-hal yang negatif sama tetangga, sama saudara, sama teman. Betul? Apalagi orang Toraja itu mirip-mirip orang dari timur, dari NTT sana. Mulutnya dipakai untuk bergosip. Yang lebih hebat lagi kalau ketemu saudaranya, kalau di Jakarta atau tiba-tiba saudaranya datang, langsung kebun binatang keluar, jajar kucing, semua bukan kata-kata yang bagus. Padahal kalau ketemu kita, aduh puji Tuhan, Tuhan baik, kita bisa ketemu lagi, kamu diberkati. Tapi ini yang keluar kebun binatang semua. Waduh, kucing, kambing, rusa, ayam, babi, semua. Wah, banyak yang ketawa ini apakah pengalaman pribadi saya lihat. Tapi mulai hari ini pakai mulut untuk memperkatakan yang dahsyat, karena ada gambar Allah di dalam hidup. Ada kuasa yang Tuhan kasih untuk memperkatakan sesuatu yang hebat. Amin. Kepada siapa engkau harus berkata yang hebat? Kepada keluargamu. Mulai pulang dari sini, khususnya Indo. Coba Indo angkat tangan. Indo angkat tangan. Baru kita mau pakai pulang ke rumah, pulang dan Jakarta. Indo sayang sama Ambe. Aduh, Ambe ganteng sekali. Ya, kalau nggak ganteng kenapa lu pilih? Kalau nggak ganteng kenapa Indo pilih? Tapi harus berkatakan Ambe ganteng, Ambe diberkati Tuhan. Amin. Ganti ya Indo. Ini pas bertahun-tahun gak pernah ngomong kayak gini. Bukan kita udah melihat mulai pulang dari hati Indo sama Ambe. Indo sayang sama Ambe. Ambe diberkati Tuhan. Ambe luar biasa. Ada Ambe yang dulu nih. Tapi si Ambe. Langsung Ambe jawab. Ambe pakai lagu dangdut. Aku tak biasa dibilang seperti itu. Indo jangan gitu. Sama Ambe. Tapi jangan Ambe tetangga. Ambe di rumah sendiri. Salam masuk rumah tetangga Ambe. Karena Ambe buat itu. Ambe, siapa Ambe yang tadi sudah ikut sesi hati Bapak dan pagi angkat tangan. Mana? Ambe yang tadi pagi ikut sesi hati Bapak, muka-muka sudah dipulihkan. Artinya pulang pakai mulut. Memang pertama Bapak-bapak Ambe akan terlepas yang akan mengikuti deklarasi iman saat ini. Deklarasi iman untuk hidup, untuk hidupmu, karena itu yang Tuhan mau. Mari kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3 katakan, aku bersama-sama dengan suara yang paling kencang. 1, 2, 3. Aku diciptakan menurut. Sekali lagi. Aku diciptakan. Sekali lagi kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Katakan 1, 2. Maka gambarnya amin. Saudara memiliki gambar. Maka hari ini kalau engkau sedang diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang menghancurkan masa depan, membuat engkau frustrasi, putus asa, kecewa, sakit hati, membuat engkau merasa terhina, hari ini
engkau sadar bahwa itu pekerjaan iblis. Engkau punya gambar diri yang benar. Kau diciptakan menurut gambar. Deklarasi yang kedua. Deklarasi yang kedua. Kita menuju slide berikut. Deklarasi yang kedua. Mari kita katakan dengan iman, dengan percaya, dengan keyakinan penuh. Maka rohmu sudah dimenangkan, maka realita hidupmu akan mengikuti. Yang kedua, katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku. Sekali lagi yang kencang. Aku. Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 1, 1, 2, 3. Tuhan. Ini dahsyat sekali. Adik namamu siapa? Siapa? Elisa. Elsa. Nama Elsa itu papa mamamu yang kasih waktu engkau dilahir. Tapi ingat, papa mamamu itu dapat namamu karena Tuhan kasih hikmat di dalam papa mamamu untuk kasih nama itu. J, namamu juga Tuhan kasih hikmat kepada papa mamamu untuk kasih nama. Tapi sebelum papa mamamu kasih nama, Tuhan sudah panggil engkau lebih dahulu. Sudah panggil. Kenapa Tuhan panggil? Kenapa Tuhan panggil? Elsa, kenapa Tuhan panggil engkau? Semua. Saya tidak mungkin tanya nama Bapak Ibu semua satu persatu. Tapi sebutkan nama. Sebutkan nama. Jangan pikir namamu itu papa mamamu yang kasih. Tuhan yang kasih. Sejak engkau dilahir di dalam kandungan, bukan engkau dilahir. Tuhan kasih sama papa mamamu. Kasih dia nama Insia. Kasih dia nama Esther. Maka papa mamamu kasih nama. Maka hari ini mungkin engkau merasa engkau sedang terpuruk. Engkau tidak punya masa depan. Ingat, Tuhan sudah memanggil engkau sebelum engkau dilahirkan. Papa mamamu belakangan kasih nama, tapi Tuhan lebih dahulu panggil engkau. Karena Tuhan punya tujuan yang hebat dalam hidup. Siapa namamu? Ines. Siapapun engkau hari ini, termasuk Ines, Tuhan punya tujuan dalam hidup. Ingat, tujuan hidupmu itu ada dua hal penting. Tujuan hidupmu itu hanya bisa dipenuhi di muka bumi ini. Dan yang hanya bisa memenuhi tujuan hidupmu adalah engkau sendiri, bukan orang lain. J, your purpose can only be fulfilled by yourself, not your mom. Your mom is just the hand of God to help you grow, and then you yourself will fulfill it. Engkau sendiri yang akan memenuhi panggilanmu, bukan papa mamamu, bukan gurumu, bukan pendetamu, bukan gembalamu. Engkau sendiri. Dan tidak ada cara lain. Engkau harus dekat sama Tuhan. Engkau harus cari wajah Tuhan setiap hari. Dan tujuanmu itu dahsyat dan hebat. Mari kita lihat panggilan deklarasi yang ketiga. 1, 2, 3, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku sengsara ini berbicara tentang segala macam keterpurukan masalah, trouble, kekecewaan, frustrasi, sakit, penyakit, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Semuanya itu adalah sengsara. Tetapi Tuhan sudah menanggungnya. Yesaya 53 ayat 4 kita baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan sudah tanggung semua di atas kayu salib. Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Saudara, setiap kali saya lihat gambar ini atau saya nonton film ini, satu kali, thank you Jesus, thank you Jesus, terima kasih. Hari ini apa sengsara hidup? Semua pun kita pasti punya sengsara.
Tuhan. Tuhan tanggung segalanya guys, supaya engkau ibadah, supaya engkau ibadah. Yang beri deklarasi ini, katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata dan mulia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2, 3. Oleh karena engkau berkata dan mulia, dan aku, ini deklarasi terang, dan saya akan engkau saya yakin di antara saudara-saudara ada banyak di antaranya yang hidup dalam kemarahan dan kekecewaan karena engkau merasa engkau dihina, engkau dikecewakan, engkau disakiti oleh orang-orang bangga, oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang seharusnya merawat, menjaga, tapi engkau merasa dihina. Tapi hari ini engkau telah mendeklarasikan sesuatu yang lebih dahsyat, bahwa engkau berada di mata pencipta, engkau dikasih oleh pencipta. Terima kasih, terima kasih. Hambamu sudah selesai, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan beroperasi. Kalau ada adik-adik ambil doa yang mau didoakan secara khusus, secara pribadi, saya undang untuk maju. Saya undang untuk maju untuk didoakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan menumpahkan tanganmu, melepaskan berkat Tuhan atas hidupmu. Mari maju. Saya hitung 1, 2, 3. Mari maju di tempat yang kosong ini untuk didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Mari. Tuhan memanggil hidup. Biar hari ini engkau ditemukan. Dapat diri yang rusak dalam hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Karena engkau tahu siapa engkau di dalam Tuhan. Mulai hari ini ada pemulihan dapat diri yang sedang terjadi. Karena Tuhan sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Oh, dalam kesempatan buat Bapak Ibu, buat adik-adik semuanya, untuk dipulihkan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus.
Mari kita tutup di dalam doa. Saya sudah selesai, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupmu mulai dari saat ini. Karena Tuhan punya rencana bagi hidupmu, rancangan damai sejahtera, yaitu masa depan yang penuh dengan. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Engkau baik Tuhan, Engkau manis dunia, Engkau dahsyat Tuhan. Kami akan segala ucapan syukur, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi, sebab Engkau Raja di atas segala, Allah di atas segala.